Halo teman-teman mahasiswa UT, bertemu kembali dengan saya, tutor kalian, dalam inisiasi kedua ini. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang perencanaan dan perencanaan strategis pengambilan keputusan. Ya, silakan teman-teman mengisi daftar kehadiran pada link yang disediakan. Selain itu, teman-teman juga mempelajari BMP Management dan aktif dalam diskusi. Pada sesi ini, yang akan dibahas mencakup perencanaan strategis, lingkungan organisasi, pengambilan keputusan, alat perencanaan dan pengambilan keputusan. Silahkan kalian simak materinya dengan baik. Saya akan share sedikit pengantar untuk materi kali ini. Oke. Tadi yang saya sampaikan bahwa saat ini kita akan mempelajari mengenai eh, perencanaan dan perencanaan strategis pengambilan keputusan. Di materinya kalian bisa akses. Ya. Nah, kegiatannya dalam materi ini ada perencanaan, perencanaan strategis, lingkungan organisasi, pengambilan keputusan, dan alat perencanaan dan pengambilan keputusan. Apa itu perencanaan? Perencanaan ini mendukung fungsi manajemen, caranya bisa staffing, leading, controlling. Tujuannya untuk meminimalisasi risiko dengan analisis setiap tindakan sehingga peluang keberhasilannya lebih besar. Ya. Nah, dampaknya secara positif apabila kita melakukan perencanaan, manajemen kita akan menjadi lebih baik, manajer menjadi lebih visioner, koordinasinya akan lebih baik. Terus manajer juga diingatkan dengan tujuan organisasinya sehingga setiap langkahnya sesuai dengan organisasi. Negatifnya biasanya kalau misalkan terlalu fokus dengan perencanaan, waktu untuk melakukan fungsi manajemen ini jadi terabaikan nih berupa waktu. Solusinya adalah kita harus menimbang antara seluruh fungsi manajemen itu terkait dengan pelaksanaannya. Tipe-tipe perencanaan ada strategis, taktis, dan operasional. Kalau strategis itu lebih dari 5 tahun biasanya. Nah, ini pembuatnya manajemen puncak. Nah, kalau taktis itu 1 sampai 5 tahun biasanya manajemen puncak dan juga menengah. Nah, kalau operasional itu di bawah 5 tahun itu biasanya manajemen menengah dan bagian bawahnya. Gitu ya. Perencanaan strategis ini arahnya gitu ya. Kalau dari sisi top manajemen itu berisi tentang mau kemana nih organisasi ini akan dibawa secara jangka panjang. Terus bagaimana perencanaan ini dibuat sehingga dapat dilakukan terkait waktu, dana, dan sumber dayanya, pengalokasiannya seperti perencanaan strategis. Cara prosesnya ini biasanya kita merumuskan misi, visi, tujuan gitu ya. Terus analisis nih strateginya bagaimana, tujuan saat ininya apa, lingkungannya seperti apa, sumber daya organisasinya bagaimana, terus mengidentifikasi nih kesempatan strategisnya, terus pengambilan keputusan strateginya, strategi pengambilan keputusannya seperti apa, terus bagaimana pelaksanaannya atau implementasinya termasuk implementasi evaluasi dari perencanaan. Nah, secara tingkatannya kan ada korporasi, ya ada unit, ada fungsionalnya gitu ya di bawah. Kalau secara situasionalnya misalkan gitu ya, eh, kita sudah membuat rencana nih ada anggota rencana X, Y, Z. Kalau misalkan kondisi X rencananya akan begini, planningnya, kondisi Y seperti apa, planning B, kondisi Z, planning C. Nah, ini perencanaan ini maksudnya adalah kita harus membuat rencana untuk berbagai kondisi yang akan terjadi di masa depan. Biasanya dalam membuat rencana juga ada hambatan, tapi bagaimana sih solusinya? Pertama, hambatannya tujuannya biasanya tidak tepat nih. Terus lingkungannya dinamis, kompleks ya, itu yang kadang-kadang membuat kita bingung. Tidak mau berubah, kadang-kadang kita strict dengan rencana. Terus fokus nih pada tujuan utama, ini bisa menjadi hambatan juga. Mengalami tidak memahami lingkungan, lingkungannya kita nggak paham. Ini akan menjadi hambatan dalam pembuatan rencana. Terus tidak memahami organisasi, gitu ya. Kita dengan organisasinya sendiri nggak paham. Nah, ini akan menghambat terhadap rencana dan tidak percaya diri.
Solusinya adalah satu, kita harus pahami dulu tujuannya, terus pahami nih perencanaannya, terus komunikasinya seperti apa, partisipasi peran kita di dalam perencanaan itu dan implementasi seperti apa. Terus harus konsisten. Dan kita harus lihat nih umpan balik positifnya ada tidak gitu ya. Mengatasi individu yang tidak mau berubah, artinya individu yang strict, yang tidak jal gitu ya, itu harus bagaimana gitu ya, harus dilakukan apa terhadap individu tersebut. Membantu individu mencapai tujuannya, artinya kalau misalkan ada yang kesulitan, kita bantu. Manajemen by objektif atau berdasarkan tujuan atau sasarannya. Mendorong motivasi atau partisipasi karyawan di perusahaan. Karyawan harus dipartisipasi. Nah, manajemen by objektif ini memperjelas hasil yang diharapkan. Kan udah jelas nih objektifnya apa. Meliputi penetapan tujuan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kunci keberhasilannya adalah di sini sumber dayanya harus partisipasi dan komunikasinya saat perencanaan. Tadi harus partisipasi dan komunikasi yang baik. Solusi untuk manajemen by objektif efektif, satu, komitmen dari manajemen puncak itu sendiri ya terhadap tujuan, terhadap perencanaan. Meningkatkan kompetensi manajer dalam menerapkan MBO. Ya, jadi manajernya juga harus kompeten. Menetapkan tujuan dengan jelas, mengembangkan umpan balik yang efektif, dan mendorong partisipasi. Artinya memotivasi nih setiap yang terkait untuk dapat berpartisipasi. Pengambilan keputusan, gitu ya. Input pengambilan keputusan biasanya nih, gitu ya. Itu masalahnya. Inputnya tuh apa, gitu ya. Ketika kita akan membuat keputusan. Makanya ini ada harus yang guidance-nya dalam input ataupun dalam sebelum kita mengambil keputusan. Pertama, penyimpangan masa lalu. Masa lalu maksudnya adalah di masa lalu ini nggak ada sesuatu yang di luar koridor, tidak. Terus penyimpangan rencana. Dari rencana ini ada guidance-nya gitu ya. Kira-kira apa nih? Ternyata kita tidak sesuai rencana gitu ya yang dilakukan. Terus ada nggak keluhan dari orang lain, terutama konsumen? Terus bagaimana nih lingkungannya, termasuk pesaing gitu ya. Nah, barulah kita mengambil keputusan. Itu komponen-komponen yang bisa dijadikan input dalam pengambilan keputusan. Prosesnya, pertama kita identifikasi dulu masalahnya, terus kita analisis nih environment-nya, lingkungannya. Setelah itu kita membuat alternatif-alternatif keputusan. Ya, artinya kita membuat beberapa alternatif, gitu ya. Terus setelah itu kita pilih alternatif yang terbaik. Setelah dipilih baru kita implementasi keputusan tersebut. Jangan lupa pada saat implementasi kita monitoring. Nah, ini dengan seperti ini gitu ya, keputusan akan lebih efektif sehingga segera terlihat, terus terlihat setelah beberapa tahun nih. Keputusannya kalau keputusan strategis akan terlihat dalam beberapa tahun hasilnya seperti apa. Tipe-tipe keputusan terprogram atau rutin atau terstruktur berulang. Nah, ini contohnya jumlah produksi nih di Idul Fitri gitu ya, diputuskan dari awal karena setiap tahunnya berulang. Terus hitung kenaikannya. Ada juga yang tidak terprogram atau tidak terstruktur atau jarang muncul. Nah, ini hal yang di luar kebiasaan yang jarang muncul. Misalkan pada saat peluncuran produk baru, penurunan penjualan yang tidak biasa, terus ada yang pengawasan hukum, atau misalkan terjadi bencana. Pengambilan keputusan tidak terprogram membutuhkan kompetensi atau pengalaman yang lebih tinggi dari keputusan yang terprogram. Resiko, kepastian dan ketidakpastiannya. Kalau misalkan pasti, resikonya kan apa namanya ya karena kepastiannya tinggi, jadi tidak ada resiko ya, hampir tidak ada resiko. Ketika rendah, nah, peluang salah keputusannya, maka resikonya tinggi. Ketika ketidakjelasan pengendalian manajernya rendah, itu juga resikonya tinggi. Di sini ada peranan manajer, makanya ya, yang mengendalikan risiko pengambilan keputusan berdasarkan kompetensi dan pengalaman. Ya sih, manajernya harus kompeten. Kalau misalkan tadi kan ada proses pengambilan keputusan ya sampai ke implementasi. Nah, kalau proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan rasional,
Biasanya hal yang dilakukan adalah kita meneliti dulu situasinya seperti apa. Terus mengembangkan alternatif pemecahannya nih setelah meneliti situasi. Kira-kira solusinya seperti apa? Alternatifnya. Yang selanjutnya evaluasi alternatif tersebut ya, masing-masing kita evaluasi dan pilih yang terbaik, kemudian implementasi, di follow up dan evaluasi dan juga dimonitor. Bagaimana meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan secara individu maupun kelompok? Kalau secara individu, misalkan ya, tetapkan dulu prioritasnya, terus cari informasi yang relevan untuk menghindari bias penyebab ketidakpastian. Nah, kalau secara kelompok, misalnya perusahaan otomotif nih ingin mengembangkan produk baru, libatkanlah kelompok akademisi marketing, dan pengamat otomotifnya yang melibatkan yang expert. Ya. Alat pengambilan keputusan, nah, alat pendekatan ilmiah. Pertama nih prosesnya, gitu. Hanya penentuan masalah, terus buat model tuh apa namanya itu alurnya seperti apa, terus susun algoritmanya dan implementasi. Jadi langkah pendekatan ilmiah itu manajer itu melihat dulu nih, tentukan dulu masalahnya, melihat masalahnya yang sesungguhnya itu apa, kemudian buat model. Ini penyederhanaan agar masalah mudah dianalisis, terus susun algoritmanya. Proses ini dianalisis misalnya dengan perhitungan matematik, kemudian implementasi, rekomendasikan apa yang akan dilaksanakan. Contoh alat. Nah, kalau tadi dengan alat pendekatan ilmiah, kalau ini alat peramalan. Contoh peramalan nih, manajer menentukan penjual dalam ketika mau menentukan penjualan produk nih, memperkirakan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Nah, jenis peramalan bisa menggunakan kualitatif, ya. Metodenya ada DLP, kriteria ganda, evaluasi pelanggan, terus ada model kuantitatif. Ini adalah model time series, gitu ya, sebab akibat, dan lain-lain. Alat yang bisa digunakan untuk penjadwalan, misalkan menggunakan Gantt chart nih, seperti ini ya, kalian juga sering lihat nih, ada planningnya, risetnya kapan, desainnya implementasinya kapan, follow up-nya kapan. Nah, itu untuk pengantar video kali ini. Jangan lupa kalian untuk aktif dalam diskusi dan mengerjakan latihannya. Sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.